Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andraini dengan NIM 421142116 akan mempresentasikan mengenai eksperimen interferometer Michelson-Morley untuk mata kuliah teori relativitas khusus. Sebelum kita membahas mengenai eksperimen interferometer ini, kita akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Interferometer Michelson-Morley ini digagas oleh dua orang ilmuwan asal Amerika, yakni Albert Abraham Michelson dan Edward Williams Morley. Yang pertama, Albert Abraham Michelson. Michelson merupakan seorang ilmuwan Amerika yang merupakan seorang master di bidang optika dan pengemuka interferometer. Ia pernah mendapatkan Nobel Fisika pada tahun 1907. Kemudian yang kedua ada Edward Williams Morley yang merupakan ilmuwan Amerika juga, dan ia merupakan ahli fisika dan kimia yang memiliki kemampuan pengukuran akurat dan presisi pada pengukuran massa atomik oksigen. Ini merupakan gambar dari sosok seorang Albert Abraham Michelson, dan ini merupakan gambar dari seorang Edward Williams Morley. Nah, selanjutnya kita akan ke latar belakang dilakukannya eksperimen interferometer Michelson ini. Karena tunggal di sini dapat medium perambat atau medium rambatan. Mereka mengetahui bahwa bunyi merambat melalui udara. Namun, bagaimana dengan medium rambatan untuk gelombang cahaya? Apakah cahaya memiliki medium rambatannya? Dan seperti apakah medium rambatan cahaya tersebut? Apabila cahaya memiliki medium rambatan, maka medium tersebut haruslah ada di mana saja ketika terdapat cahaya, harus transparan, dan harus juga berada di ruang hampa. Pada abad ke-19, ilmuwan beranggapan bahwa medium merambat gelombang cahaya adalah ether. Hal inilah yang menyebabkan atau memunculkan adanya hipotesis ether. Ether merupakan suatu zat yang mengisi keseluruhan alam semesta atau seluruh ruang kosmik. Ether merupakan medium yang absolut dan tidak bergerak. Oleh karenanya, semua gerakan akan relatif terhadap ether. Hipotesis ini yakni kecepatan cahaya harus bergantung pada arah dan kecepatan gerak pengamat terhadap ether. Dari adanya hipotesis ini, maka dilakukan percobaan menggunakan alat, yakni interferometer. Interferometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan kecil panjang gelombang cahaya. Dengan memutar interferometer dapat digunakan untuk mengukur perbedaan panjang gelombang cahaya. Apabila lengan interferometer sejajar dengan arah gerak bumi, maka cahaya yang merambat di lengan tersebut akan lebih lambat daripada cahaya yang merambat di lengan yang tegak lurus dengan arah gerak bumi. Kemudian, apabila lengan interferometer terus, maka cahaya yang merambat di lengan tersebut akan lebih cepat daripada cahaya yang merambat di lengan dengan arah gerak bumi. Dari kedua hal tersebut didapatkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan dan kemudian akan menyebabkan terjadinya perbedaan panjang gelombang. Dari perbedaan panjang gelombang ini, maka akan menyebabkan pergeseran pola interferensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dari eksperimen ini. Eksperimen ini memiliki 3 tujuan, yakni mengetahui keberadaan ether, kemudian mengetahui pengaruh ether terhadap perambatan cahaya, dan mengetahui perbedaan waktu karena adanya ether. Selanjutnya,
adalah skema alat untuk eksperimen interferometer Michelson-Morley. Di sini terdapat 4 alat, yakni kaca pemecah berkas cahaya, cermin 1, cermin 2, dan layar. Nah, sebenarnya di sini akan ada laser untuk memberikan cahayanya, cahaya atau untuk sinar datang. Di sini terdapat sinar datang dan juga ether. Ether akan bergerak dari kiri ke kanan, yang kemudian akan mengenai kaca pemecah berkas cahaya. Kemudian sinar yang datang ini akan dipecah menjadi 2, yakni untuk dipantulkan ke arah atas, ke cermin 2, dan kemudian akan ada yang ditransmisikan ke arah cermin 1. Bisa dilihat di sini, untuk cahaya yang ditransmisikan pada cermin 1 akan memantul kembali ke kaca pemecah berkas cahaya. Nah, cahaya pantulan tersebut akan mengenai kaca pemecah berkas cahaya, kemudian akan dipantulkan ke layar. Kemudian, untuk sinar datang yang dipantulkan ke cermin 2, dari cermin 2 akan dipantulkan kembali ke kaca pemecah berkas cahaya, dan dari kaca pemecah berkas ini akan ditransmisikan ke layar. Seperti gambar ini. Nah, di sini, untuk jarak antara kaca pemecah berkas cahaya dengan masing-masing cermin adalah L. Oke, selanjutnya ini merupakan konfigurasi dari hasil skema yang tadi. Akan terdapat pola gelap, pola terang, pola gelap, pola terang, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini akan ada perhitungan dan kita akan membuktikan apakah terdapat perbedaan waktu untuk hipotesis ether ini. Yang pertama untuk cermin 1, di sini akan ada V, yakni kecepatan ether, kemudian akan ada U atau kecepatan menurut pengamat, dan ada C, yakni kecepatan cahaya. Untuk cermin 1, di sini. Nah, di sini akan ada sinar datang, kemudian ada U atau kecepatan menurut pengamat, dan C. Secara matematis, kita dapat tuliskan sebagai U sama dengan C plus V. Mengapa? Karena di sini terdapat vektor, yakni vektor C dan vektor V, kemudian ada vektor U. Nah, vektor U ini merupakan penjumlahan dari vektor C dan vektor V. Nah, dari sini kita juga dapat mencari nilai U itu sendiri, yakni dengan menggunakan dalil Pythagoras, di mana V kuadrat sama dengan, V kuadrat ditambah U kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan akan didapatkan U sama dengan akar C kuadrat minus V kuadrat. Begitu pula untuk cermin yang kedua. Nah, selanjutnya di sini akan dihitung waktu tempuh untuk cermin 1. Di sini terdapat jarak antara kaca pemecah berkas cahaya dengan cermin 1 adalah L. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini jarak antara kaca pemecah berkas cahaya dengan cermin, kemudian atau L, dibagi dengan C plus V. Mengapa C plus V? Di sini sinar datang sejajar dengan arah cahaya yang ke arah sini. Maka kita tambahkan C dengan V. Nah, kemudian ditambahkan lagi untuk sinar yang dipantulkan dari cermin 1 ke kaca pemecah berkas cahaya, L dibagi C min V. C min V karena sinar datang berlawanan arah dengan sinar pantulan dari cermin 1. Maka didapatkan persamaan T1 sama dengan L per C plus V ditambah L per C minus V. Kemudian untuk cermin 2, yang ini, nah di sini kita akan menggunakan untuk T2 sama dengan 2L karena terdapat cahaya yang menuju ke cermin 2 dan cahaya yang dari cermin 2 menuju ke kaca pemecah berkas cahaya. Dan kita hitung sebagai 2L, kemudian dibagikan dengan akar C kuadrat minus V kuadrat. Nah, dari kedua persamaan T1 dan T2 ini, didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan waktu. Maka, untuk kesimpulan dari eksperimen ini adalah
Yang pertama, tidak terdapat ether. Yang kedua, kecepatan cahaya mutlak dan tidak bergantung pada kerangka inersia. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan waktu karena adanya ether ini tadi. Nah, sekian presentasi mengenai eksperimen interferometer Michelson-Morley ini dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.